wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada acara aksi nyata dimensi budaya positif oleh Bapak Mahmud akan kita mulai acara ini. Nanti ada pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah dan acara inti yang akan dibawakan oleh CGB Mahmud Kusairi. Acara kita mulai dengan pembukaan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah SD 2 Yapidu kepada Ibu Nurlaili. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bisa hadir di sini bersama untuk kita sama-sama belajar bersama dengan guru kita tersayang ini, Bapak Ibu. Untuk tahun ini, alhamdulillah kita punya Pak Mahmud yang sekarang bisa mengikuti kegiatan CGP di tahun ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada lagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti jejak Pak Mahmud untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Hari ini harapannya Pak Mahmud bisa memberikan pengimbasan positif, ya, pengimbasan untuk budaya positif di sekolah. Jadi harapannya kita bisa belajar bareng apa sih budaya positif itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan manfaat bagi sekolah kita. Jadi sekolah harus bagaimana supaya anak-anaknya juga bisa menjadi anak-anak yang unggul. Seperti yang tertuang dalam visi sekolah kita, ya, menjadi dikenal sebagai sekolah Indonesia sejati yang unggul. Untuk jadi unggul, salah satunya bisa dicapai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam PMM dan juga CGP. Jadi mudah-mudahan Pak Mahmud harapannya dalam mengikuti kegiatan ini bisa lebih amanah lagi, lebih bisa menjalankan tugas lebih baik lagi, dan bisa memberikan manfaat bagi sekolah, teman-teman, dan anak-anak tentunya. Itu saja mungkin dari saya. Bapak Ibu guru silakan diikuti kegiatannya. Semoga ada manfaat dari kegiatan yang akan kita jalankan ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan semangat, terutama kepada Pak Mahmud, dan yang paling utama kepada kita semuanya. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan budaya positif oleh CGB Mahmud Kusairi. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan yang siang yang cerah ini, kita dapat berkumpul bersama di ruangan MBR dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Insyaallah kita akan memulai. Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Tujuan saya menyampaikan diseminasi ini agar budaya-budaya positif yang sudah berjalan di SD kita akan semakin tangguh, semakin bagus, semakin baik lagi. Harapan nanti setelah saya memberikan diseminasi ini, harapan ke depan sekolah kita mampu membentuk budaya-budaya positif. Baik, kita mulai saja. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SD 02 Yapidu bersama saya Mahmud CGP Angkatan 11 Mahmud Kusairi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas segala upaya perhatian dari Bapak Ibu sekalian kepada saya diberikan kesempatan CGP pertama di SD ini. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sudah belajar di modul 1, maka hari ini
tugas saya adalah memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya saya sudah selesai modul 1 baru berjalan di modul 2. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu biar nggak cemberut, biar semangat. Bapak Ibu, saya ajak yuk senyum selama 30 detik. Nah, Bapak Ibu sekalian silahkan berpasangan dengan kawannya, berpasangan, oke, berpasangan. Gak apa-apa, sama Bu Wayan boleh, Bu Hermin sama Bu Wayan boleh. Saya yang mengasih aba-aba, ya, saya mengasih aba-aba selama 30 detik ke depan. Oke. Nah, sudah mulai timbul dorongan motivasi untuk tersenyum, ya. Sudah mulai timbul motivasi dorongan untuk tersenyum. Oke. Jangan senyum dulu, Bu, nanti keburu capek. Nah, saya hitung 1 2 3 30 detik dapat ya. 1 2 3. Oke, awalnya malu-malu, lama-lama tersenyum juga, tersenyum lebar. Oke, bagus. Nah, keluarkan senyuman yang terbagusnya, keluarkan senyuman yang terindahnya, bagus. Oke. Sudah nggak punya gigi, nggak apa-apa ya. Sudah nggak punya gigi nggak apa-apa, yang penting tersenyum, berikan senyuman kepada guru lain, ya. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakotan. Senyum terhadap saudaranya adalah suatu ibadah. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya dia nggak tegang, silakan kembali menghadap ke depan. Nih, ojo gur mikir butuhi urip nanging lali marang gunane urip. Apa maksudnya? Ya, jangan hanya mikir kebutuhan hidup, tapi melupakan gunanya hidup. Itu seperti apa? Oke, lanjut Bu Wayan. Oke, nah kita akan kesepakatan dulu selama forum diseminasi ini. Bapak Ibu boleh menambahkan kalau ingin ditambahkan di nomor selanjutnya. Yang pertama adalah menghargai siapapun, hargai siapapun yang ada di depan. Ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, Yang ketiga, berbicara bergantian. Kalau ingin berbicara bergantian, angkat tangan bergantian. Kosongkan prasangka buruk, ya, kosongkan prasangka pikiran negatif kita. Kita ibarat seperti gelas yang kosong, ya, akan kita isi dengan beberapa ilmu pengetahuan, ya. Kemudian serap dengan baik ilmu yang disampaikan, ya, serap dengan baik ilmu yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan forum diseminasi ini? Setuju? Sangat setuju, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau setuju, kita baca yang paling bawah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan, ya. Fokus kita adalah lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan hanya sebatas Mahmud Husairi yang banyak memiliki kekurangan tentunya, ya. Tapi jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan apa. Jangan melihat wajahnya yang jelek ini, yang ganteng kata orang satu, ya. Tapi lihatlah apa yang akan disampaikan nantinya, ya. Sepakat? Oke, semangat, ya. Oke, lanjut. Nah, budaya positif. Pasti di antara kita sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita apa aja coba? Bapak sekalian. Menghormati, menghargai, menyapa, kemudian senyum, apalagi bergotong royong. Itulah budaya positif yang ada di sekolah kita. Maka budaya positif, keyakinan ini kita harus tetap jaga, jangan sampai luntur, tertelan oleh zaman, ya, Oke, lanjut. Nah, nih kita akan membahas langsung 6, Bapak sekalian, langsung 6 yang akan kita bahas di diseminasi ini. 1, disiplin positif.
2 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 segitiga restitusi. Mungkin yang dari 1, 2, 3, 4 sudah paham, sudah pernah mendengar semua. Yang keempat dan kelima mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan atau belum ada. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti di bawah ini. Nih, di samping ini. Kalau sudah menerapkan ini semuanya, insya Allah sekolah kita akan baik, bagus lagi. Lanjut. Disiplin positif. Apa ada sudah tahu apa itu disiplin positif? Proses menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Lanjut, Bu. Oke. Nih. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita dapatkan dari mana? Dari profil pelajar Pancasila. Di profil 6 profil pelajar Pancasila itu pasti budaya positif sudah kita terapkan di sekolah kita ini, ya. Dari profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya, sebenarnya ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif tersebut, ya. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalamnya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Kita selama ini memberikan motivasi kepada anak didik kita itu melalui bukan internal tapi eksternal. Ya, nanti kita bahas. Lanjut, Bu. Nih, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini adalah nilai kebajikan-kebajikan yang ada di SD2 kita. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Mulia. Pasti semua siswa di sini beriman dan bertakwa, memiliki agama yang diakui di Indonesia. Ya. Kemudian mandiri. Kita coba siswa kita agar lebih mandiri. Kemudian berkebinaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini sudah sangat membudaya di sekolah kita. Adanya big opera. Ya, itu berbudaya gotong royongnya. Kreatif, anak-anak kita juga kreatif. Kemudian bernalar kritis, nalarnya kritis, ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu, Bapak Ibu sekalian? Dorongan, apa lagi? Ajakan, rangsangan, apa lagi? Itu benar semuanya. Dorongan, ajakan, rangsangan itu benar semuanya, ya. Motivasi perilaku manusia, kita lihat slide selanjutnya, Ibu. Nah, nih 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita bermotivasi kita agar kita menghindari hukuman. Itu motivasi. Ya, jangan sampai kita di sini terkena hukuman. Itu motivasi kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sudah melakukan budaya motivasi ini, harapan kita jangan sampai untuk mengharapkan imbalan. Kalau kita sudah bekerja dengan ikhlas sesuai dengan kontrak kita masing-masing, maka kita harus menghargai kontrak kita. Kemudian kita jangan mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang tumbuh dari luar, dorongannya dari luar, bukan dari dalam diri manusia sendiri, bukan dari dorongan dari siswanya,
Tapi 1 dan 2 ini itu adalah motivasi perilaku manusia dari eksternal, dari luar, rangsangan, dorongan dari luar. Kemudian yang bawah itu adalah motivasi intern dari dalam. Sudah mulai tumbuh kesadaran dirinya, maka inilah harapan kita. Harapan kita semuanya, siswa kita adalah memiliki motivasi intern, bukan ekstern, bukan dari imbalan, bukan dari hukuman. Nah, harapan kita semuanya di sekolah kita sudah tumbuh motivasi intern, dorongan dari dalam, sadar saya itu siswa, saya harus gini, ya. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu pasti di kelas, termasuk saya, pasti sudah melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi saya melihat beberapa awal semester kemarin tak cek, dan hari ini tak cek, di kelas 2 ada keyakinan kelas, di kelas 3 juga ada keyakinan kelas. Ya, sama, saya juga ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kita dengan siswa kita yang membuat dengan siswa kita yang menjalankan. Ya, kita yang membuat bersama-sama siswa, kemudian kita yang menjalankan. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas ini, harapan kita selanjutnya adalah akan tumbuh motivasi dari dalamnya, dari internnya. Lanjut Bu. Oke, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pasti Bapak Ibu di sini sudah membuat kesepakatan kelas. Tinggal kita menjalankan kesepakatan kelas itu, nantinya akan tumbuh motivasi atau kesadaran dari dalam diri siswa. Lanjut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, budaya-budaya yang di lingkungan sekolah yang sudah bagus, maka kita buat kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya tumbuh motivasi yang lebih lagi, kesadaran dari anak, bukan kesadaran dari pihak eksternal, tapi kesadaran dari motivasinya dari internal tadi, ya. Lanjut. Nah, nih contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi saya bacakan di kelas 3 ini saya sebagai guru mapelnya juga membuat contohnya, hormati gurumu. Siapapun yang mengajar di kelas, siswa harus menghormati. Kalau tidak menghormati, suruh baca ini. Pasti dia akan tumbuh kesadarannya. Kemudian yang kedua, tidak berkata kotor. Ini kesepakatan Bapak dengan kalian. Kalau ada yang berkata kotor, maka suruh baca lagi kesepakatan kelasnya. Sopan dan santun. Ya, siswa harus sopan dan santun. Kemudian saling menyayangi sesama kawan, menghormati, menghargai, menyayangi, tidak marah-marahan, tidak berantem. Kemudian saling menolong. Kalau ada kawan kita kesusahan, kesulitan, maka tumbuhkan rasa interesting tadi untuk saling menolong. Kemudian fokus dalam belajar. Kemudian kesepakatan kelas di kelas 2, di kelasnya Pak Tumaji. Sudah saya foto, sudah ditempel di sana. Hadir di kelas tepat pada waktunya. Bagus ini untuk wali kelas mengingatkan kepada siswanya untuk hadir tepat waktunya. Jaga kebersihan ruang kelas kita. Untuk menjaga kebersihan ruang kelas kita. Angkat tangan sebelum bicara. Nah, mereka sebelum berbicara harus angkat tangan. Ya, raise hand kalau kita ya, raise hand. Kemudian mau bertanya apa kan? Bantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Ya. Kemudian taruh kembali barang di rak. Ada rak di rak di pojokan kelas. Kemudian mari lakukan terbaik. Nah, ini keyakinan kelas sekolah ini Bapak Ibu dan murid yang membuat. Kemudian kita jalankan bersama-sama antara guru dan murid yang ada di kelas tersebut. Insya Allah kalau kita yakin dengan sekolah atau kelas kita, nantinya budaya positif akan tumbuh. Kemudian anak-anak sudah memiliki kesadaran yang timbul dari dalam, bukan dari luar, intrinsiknya. Kalau dari luar, seperti
Kalau melakukan kesalahan langsung dihukum. Kemudian kalau membuat kebaikan kasih sesuatu. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian kalau yang dari dalam dia sudah tumbuh sendiri. Lanjut Ibu. Nah, ice breaking. Sampai ice breaking tadi sudah melihat materi yang saya sampaikan. Sekarang kita fokus biar biar nggak tegang, biar nggak mengantuk. Kita akan ice breaking dulu. Lanjut Bu. Oke. Silakan dilihat di slide Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwasanya dari ice breaking ini kira-kira apa yang salah? Oke, ada yang berani menjawab? Faris? Kira-kira apa yang salah? Oke, Bu Nadira mau jawab. Tadi Perempuan baju merah nggak pakai payung. perempuan baju merah nggak pakai payung. Ada lagi Ibu Hermin? Ibu Fatin? Ibu Rohmawati? Apa yang salah? Laki-laki yang menggunakan kaos hijau semuanya kan menghadap ke depan, sedangkan beliau menghadap ke samping. Oke, Bu Hermin menjawab. Penasaran juga ternyata dengan gambar tersebut. Hujan itu datang dari sebelah kanan. Kenapa payungnya didapatkan ke atas? Ya kehujanan tetap kehujanan lah. Oke. Terima kasih sekalian semuanya sudah mulai tergugah, termotivasi melihat gambar. Oke, kita akan cek jawabannya. Bu. Oke. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Bu Nadira. Semuanya memakai payung ketika hujan, tapi satu perempuan yang tenang menghadapi hujan, tenang saja, santai, tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi dia. Dia santai, tenang. Semuanya sudah memegang payung, tapi baju merah sangat senang, tenang, santai. Nah, lanjut yang kedua. Nah, apa yang salah Bapak Ibu sekalian? Oke, Bu Fatim, penasaran? Oke, Pak Tomazi? Juga kiri kaki bebek. Oke. Pak Tomazi menjawab kakinya kaki bebek. Ada lagi yang lain. Apa yang salah dengan gambar ini? Bu Lis? Kayaknya kakinya kayak bebek. Apakah benar kakinya kayak bebek, Bapak Ibu sekalian? Kita cek jawabannya. Benar. Ayam tapi kakinya bebek. Ya, sudah mulai tumbuh motivasi, fokus melihat gambar. Bagus, ya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Oke, apa yang salah Bapak Ibu sekalian? Apa yang salah? Jangan ragu-ragu, raise hand, angkat tangan. Pak, itu yang salah tuh. Ya, jangan takut. Jangan takut. Ini terlalu khusyuk dan tawaduk ini, ya. Oke. Ibu Wayan. Ada terselip buku resep di antara buku menggambar. Jawaban Bu Wayan, ada terselip satu resep di antara teknik menggambar. Ada lagi Bapak sekalian? Oke, Bu Hermin. Dia menggambar. Ada buku teks menggambar, ada sketch menggambar, tapi tertutup tidak digunakan. Bagaimana bisa dia menggambar? Oke, bagus. Sudah mulai muncul, mengeluarkan ide dan gagasan dan pendapatnya. Bagus. Oke, kita cek apakah yang salah. Oke, ternyata yang benar adalah Bu Wayan. Semua buku ini adalah teknik dan sketsa menggambar, tapi di tengah-tengahnya ada buku resep memasak kastangel, ya, 101 resep kastangel. Nah, ini adalah buku yang resep, bukan buku menggambar. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sudah semakin tergugah. Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Oke, Pak Tumaji, apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, bernapas,
makan, bernapas, dan berkembang biak. Bu Hermin, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhannya makan, rumah, kosan dan pangan, sandang, pangan, papan, cinta. Sandang, pangan, papan, dan cinta. Unik nih, cinta. Sangat unik nih. Apakah cinta ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia? Oke, Bu Nadira, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Kurang lebih sama kayak bapak ibu guru yang lain, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kurang lebih itu. Ada lagi yang mau? Oke. Kebutuhan dasar manusia itu ya pertama makan, minum, terus olahraga, istirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Kris mau nambahkan? Papan, sandang, dan pangan. Oke, papan, sandang, pangan. Satu lagi tadi cinta. Oke, itu benar semua Bapak Ibu ya. Itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi apakah yang disebutkan tadi sama dengan yang ada di sini? Kita cek selanjutnya pernyataannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nilai-nilai kebajikan tadi yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nih, kebutuhan dasar manusia ternyata apa? Bertahan hidup, benar tadi. Makan, minum, bertahan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, cinta tadi. Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Penguasaan, pengen berkuasa, penguasaan. Kemudian pengen bebas. Kemudian pengen bersenang-senang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan kita semuanya pasti memiliki lima-limanya ini. Ya, bertahan hidup. Kita bekerja keras di sini untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita diterima di semuanya dan disayangi. Kata Bu Kepala Sekolah tadi, guru tersayang kita, Pak Mahmud Busairi katanya. Ya, disayang. Berarti saya di sini sangat disayangi. Ya. Selanjutnya penguasaan. Kemudian kebebasan, ingin bebas. Kebutuhan kita ingin bebas, tidak terkekang. Ya. Kemudian kita ingin senang. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia dan semua dari kita pasti memiliki semuanya ini. Lanjut. Studi kasus yang terbaru kemarin. Di sebuah kelas ada seorang anak bernama Rido yang memiliki masalah perilaku. Suatu hari saat jam istirahat ia memukul temannya Rafid ketika mereka sedang bermain. Nah, kira-kira dari studi kasus ini kebutuhannya Rido apa saja sih dari kasus ini? Ya, Perhatian, kasih sayang, apa ya? Penguasaan atau menuruti kemauan apa yang sebenarnya dia inginkan. Oke. Ya, ada lagi? Oke. Bu Rahmawati. Tambahkan sedikit, mungkin butuh pengarahan yang lebih dari pihak keluarga, lingkungan. Oke. Benar semuanya. Benar. Rido ini dalam studi kasus ini dia memiliki atau membutuhkan kebutuhan dasar hidupnya. Cek, lanjut. Nah, alasan 1, bertahan hidup, survival. Apa alasannya? Rido mungkin merasa terancam secara emosional atau fisik sebelum kejadian. Rido ini terancam. Misalnya dia merasa tersudut atau direndahkan oleh temannya. Rido ini tersudut atau direndahkan temannya. Rasa terancam ini bisa memicu respons agresifnya untuk bertahan hidup. Ya, rasa terancam
terancam ini bisa memicu agresifnya untuk bertahan hidup. Meskipun tidak ada ancaman fisik langsung, Ridho mungkin menganggap komentar atau tindakan Rafif sebagai ancaman terhadap harga dirinya atau posisinya di kelompok. Ridho ini di kelompoknya mungkin dia terancam, kemudian dia memukul. Maka Ridho ini ingin bertahan hidupnya ya. Lanjut. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Apa alasannya? Ridho mungkin merasa tidak diterima dalam kelompok temannya atau merasa diabaikan dalam interaksi sosial. Dalam usahanya untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan, dia menggunakan cara yang salah, yaitu dengan menunjukkan kekuatan melalui kekerasan. Ia mungkin berpikir bahwa dengan memukul, ia bisa mendapatkan perhatian dari temannya dan menjadi pusat perhatian. Dia ingin dikasih sayang dan ingin diterima. Si Ridho ini, ya. Lanjut. Alasan yang ketiga, penguasaan atau power, ya. Ridho mungkin merasa kehilangan kendali dalam situasi tersebut, ya. Mungkin Raffi berperan sebagai pemimpin dalam kelompok permainan, dan Ridho merasa dia tidak memiliki kekuasaan atau kontrol dalam permainan itu. Tindakan memukul bisa jadi caranya untuk merebut kekuasaan dan menegaskan dominasinya atas Raffi. Jadi Ridho ini kalah pamor dengan si Raffi, maka dia memukul. Dia ingin seperti Raffi, memiliki jadi ketua kelompoknya. Lanjut. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Ridho merasa terbatasi atau tertekan oleh aturan atau tekanan sosial yang ada. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki ruang untuk bertindak sesuai dengan keinginan atau merasa terlalu dikendalikan oleh temannya atau situasi sekitarnya. Memukul temannya bisa jadi adalah ekspresi dari frustasi karena kebebasan yang dirasa terbatas. Dia ingin bebas. Lanjut. Terakhir, kesenangan. Bisa jadi Ridho ini senang memukul, ya. Dalam beberapa kasus, anak bisa melakukan tindakan agresif karena mereka merasa senang melihat reaksi orang lain, cari perhatian tadi, ya. Kemudian mungkin Ridho ingin menciptakan situasi yang lebih menarik atau penuh aksi karena dia bosan dengan keadaan Ridho, ya. Dengan memukul Raffi, Ridho merasa bahwa dia bisa memicu dinamika yang lebih menarik atau mendapatkan hiburan dari situasi tersebut. Kesenangan Ridho, ya. Lanjut. Nah, ini sangat menarik. Kita akan membahas lebih dalam lagi posisi kontrol restitusi, ya. Posisi kontrol restitusi ini mungkin baru buat bapak ibu sekalian, ini baru, ya. Kontrol restitusi, posisi kita berada di mana nantinya, ya. Maaf Bu dan Tira. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada di mana? Posisi terbaiknya ada di mana? Ya, ini baru buat ibu sekalian dan bapak sekalian. Ini menarik, sangat menarik sekali. Coba lanjutkan. Oke, nih 5 posisi kontrol restitusi. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Oke, guru sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan langsung dihukum di tempat. Itu guru sebagai penghukum. Ini seperti saya dulu dan sekarang masih, ya. Nih, saya sekarang nih lagi belajar, ingin naik kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi untuk keluar dari zona 1 agak berat melihat kondisi anak-anak yang sekarang ini. Sekarang ini anak-anak kita sudah beralih kurangnya etika dan moral. Maka saya berperilaku di sini pelan-pelan, memposisikan saya pelan-pelan. Awalnya di nomor 1, tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti yang kelima, manajer, ya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apa?
kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita ceramahin terus. Nah, itu lama-lama anak ini kayak salah terus. Kenapa? Diceramahin terus, guru itu melakukan kesalahan, diceramahin terus. Lama-lama siswa ini akan merasa bersalah. Ya. Kemudian guru sebagai teman, apa? Ayo dong nak, kerjakan. Nanti kalau nggak dikerjakan, bapak ditegur kepala sekolah. Ayo, kerjakan. Nah, ini guru sebagai teman. Ya. Dia sudah tidak ke satu dan kedua, tapi sebagai teman. Sudah mulai ada peningkatan bagus. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Ini pemantau. Tanyakan, kamu kenapa? Apa masalahnya? Dipantau saja. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, 1, 2, dan 3, 4 ini 1, 2 kita sering melakukan, bahkan saya sendiri, ya. Tapi yang 3, 4, 5 kita akan naik kelas. Kita berubah menjadi ke teman, ke-4 dan ke-5 sebagai manajer. Di antara posisi kontrol restitusi ini, manakah yang terbaik? Tentu yang terbaik bagi kita adalah sebagai manajer. Lanjut, Bu. Oke, nih yang saya jelaskan tadi, 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, identitas kita gagal. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, identitas kita gagal. Kontrol dari luar, menghindari hukuman. Seharusnya jangan seperti ini, ya. Menghardik, menunjuk itu adalah penghukum. Sama, menyindir, saya juga sering menyakiti omongan dari omongan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah penghukum. Tanpa kita sadari, mungkin kita merasakan yang ini, pernah melakukan yang ini. Sampai sekarang masih ada yang seperti ini? Semoga tidak. Naik kelas kita. Yang kedua, pembuat merasa berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Itu kita membuat anak kita merasa bersalah. Ya, anak kita merasa bersalah, maka kita harus naik kelas. Jangan satu, jangan yang kedua. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Nah, kamu sudah gede, sudah paham. Nah, itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau langsung menghardik, menunjuk, nah itu penghukum, ya, menunjuk, menghardik, memberontak, ya, tuh. Ini kalau kita melakukan dua ini, identitas kita masih gagal. Kemudian yang tengah, identitas kita berhasil atau sukses, atau kita bisa mengkontrol dari luar, ya. Kalau kita sudah kalau kita sudah menjadi teman dan pemantau, ini identitas kita sudah mulai berhasil sukses. Apa kalau kita menjadi teman? Membuat alasan untuk muridnya, ya. Ayolah lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi bapak, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, apakah ibu pernah bantu kamu? Ayo, kamu ingat nggak? Nah, kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung apa peraturannya. Kita ingatkan kembali ke pemantau. Ada nggak peraturan di kelas kamu? Coba ingat-ingat. Nah, kita sebagai pemantau. Yang manajer sekarang, identitas berhasil dan sukses itu kalau kita mampu menghargai diri sendiri kita. Apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada anak yang salah, nggak langsung dihukum. Ajukan pertanyaan-pertanyaan, mengapa, bagaimana, apa solusinya, apa harapannya. Itu adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Intinya kalau manajer itu tidak menghukum, dia memberikan solusi dari permasalahan. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di antara 5 kontrol tadi, sebaiknya kita sebagai seorang guru harus menjadi sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Jangan seperti pertama penghukum. Jangan yang kedua pembuat merasa bersalah. Ya,
Kalau kita sekarang sudah yang ketiga, ke teman, kemudian ke pemantau, maka kita harus naik sedikit sebagai manajer. Kalau sudah sebagai manajer, insya Allah kita akan ikhlas mengajar murid kita, mendorong murid kita. Kita ibarat petani. Kita ibarat petani. Pak Tani hanya menumbuhkan saja, merawat, ya, merawat, menumbuhkan. Tidak bisa mengubah padi, tidak bisa kita ubah menjadi jagung, tidak bisa. Tapi kita merawat, menumbuhkan, merawat, ya, memelihara. Itulah guru. Lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, menemukan solusi. Ini ada kasus satu kemarin sudah Bapak panggil, kemudian cari masalahnya, kemudian cari solusinya. Nih, lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nih, kalau kita sudah sebagai manajer, insya Allah kita terjauh dari posisi yang pertama tadi, penghukum. Kebanyakan saya masih penghukum, tapi setelah belajar di CGB ini, pelan-pelan akan saya rubah menjadi guru yang menyenangkan, menjadi guru yang menghargai murid, menjadi guru yang menyenangkan bagi murid, menjadi guru yang ramah terhadap murid. Ini usaha saya agar nanti ke depannya saya bisa naik kelas menjadi yang kelima, manajer. Jarang menghukum. Kenapa? Anak itu amanah dari orang tua. Masa amanah yang sudah dititipkan kepada kita hukum terus. Nah, kalau kita hukum terus, nanti di situ ada motivasi eksternal, ya, yang dikembangkan ada motivasi eksternal. Kalau kita memberikan dorongan dari dalam, maka nanti yang tumbuh adalah dorongan dari dalam. Lanjut. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum. Pak Tumaji sudah pernah mendengar? Belum ya? Ini sesuatu yang baru yang akan saya sampaikan, yaitu segitiga restitusi. Tapi saya sudah menerapkan kemarin, ya, pelan-pelan. Walaupun tidak sempurna, tapi kita pelan-pelan. Ya, walaupun belum sempurna, tapi kita pelan-pelan perbaiki. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut. Nih. Dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar satu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge salah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan ada anak yang memukul kawannya. Kenapa kamu memukul kawannya? Gini. Oh iya, namanya manusia pasti pernah salah. Bapak juga pernah memukul. Untuk apa? Ini untuk kalimat-kalimat ini yang teman kasih motivasi. Bapak tahu kamu anak yang rajin, anak yang sopan, anak yang tanggung jawab, anak yang jujur. Kita kasih, stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita menghukum, jangan. Tapi identitasnya kita stabilkan dulu. Jangan sampai langsung menghukum. Kita panggil pelan-pelan anak kita, kemudian kita stabilkan. Jangan sampai anak kita merasa ketakutan. Pokoknya ketika memanggil anak dalam segitiga restitusi ini, anak-anak kita panggil dengan nyaman, dengan tenang. Jangan panik, jangan gugup, jangan salah. Santai saja kita panggil, kita stabilkan identitasnya. Dan cara apa? Kamu pernah melakukan kesalahan ini, Bapak juga pernah. Yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Yuk kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Berarti menstabilkan identitas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan jika melihat anak melakukan kesalahan. Jangan langsung dihukum tanpa tahu apa dan makna kesalahan tersebut. Misalkan anak nggak sengaja atau anak dalam posisi
posisi mempertahankan diri, gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, yuk kita ingat kembali. Kira-kira kamu melakukan kesalahan ini melanggar nggak peraturan kelas kita yang dulu? Melanggar nggak peraturan dalam kelas? Melanggar. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, sudah sudah memvalidasi tindakan yang salah tadi, kita cari solusinya, maka kita menanyakan keyakinan ini ya tadi, kamu melakukan kesalahan, kemudian kamu tahu alasannya seperti ini, kemudian kita tanyakan, yakinkan kembali anak itu bahwasanya kita di kelas memiliki keyakinan kelas yang harus kita kerjakan, kita laksanakan, ya. Harus kita laksanakan dan kerjakan. Maka dalam menghadapi anak yang bermasalah, sebaiknya seorang guru atau BK atau SCM menggunakan segitiga restitusi seharusnya. Jangan langsung membuat penghukum. Ya. Kebiasaan kita adalah langsung membuat penghukum, tidak membuat sesuatu tahapan segitiga restitusi tidak dijalankan. Maka harapan ke depan, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, maka panggillah dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi tadi, ya. Menstabilkan identitasnya, anak dijaga nama baiknya, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang salah tadi apa? Kita cari solusinya. Kalau sudah cari solusinya terbaik, maka menanyakan keyakinan atau peraturan yang sudah kita buat bersama antara guru dan murid. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait segitiga restitusi, 5 posisi kontrol atau motivasi atau lain sebagainya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo. Aku TOD, Bu. Oke, silakan. Bentar, Bu ya. Saya masih tahap penghukum ya, belum bisa menjadi manusia manajer. Tetapi bagaimana kalau anak itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu sudah beberapa kali dengan kesalahan yang sama? Apakah itu tetap kita tidak menghukumnya atau tindakan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagusnya sekali. Kalau kita melihat seperti itu, ingat, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan kalau anak melakukan kesalahan ringan, tidak berat, tidak berulang, tidak berat, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi. Tapi kalau kesalahannya berulang dan berat, maka kita sebagai guru harus apa? Harus menyerahkan ke BK. Di BK nanti ada konsekuensi yang harus dijalani bagi yang melakukan kesalahan. Intinya, segitiga restitusi ini adalah sesuatu yang dapat kita ambil adalah jika kondisi kesalahannya ringan, tidak berat. Kalau berat, pasti ada konsekuensi yang harus dijalani oleh anak, baik dari peraturan sekolah maupun dari yang lainnya. Pasti sudah membuat program bagaimana kalau anak tersebut sudah melakukan kesalahan berapa kali, maka di situ ada konsekuensi, ya, konsekuensi yang harus diterima bagi seorang siswa jika melakukan berulang. Tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini pelan-pelan ke anak tersebut supaya apa? Supaya sadar dan supaya timbul dorongan dari dalamnya. Ada lagi Bapak sekalian yang ingin ditanyakan masalah segitiga restitusi? Nah, tadi Bu Heri mengatakan posisi saya masih nomor 1, sama Bu. Saya juga seperti itu, manusia yang baru belajar ini. Sama, saya juga kadang hampir 1 minggu itu pasti nomor 1 yang saya lakukan, penghukum. Anak nggak pakai buku, silakan kamu keluar 5 menit. Di depan 5 menit, itu penghukum. Itu penghukum, ya, Bu. Ya, kalau anak nggak bawa buku pelajaran sekolah, kita hukum 5 menit di
luar itu adalah penghukum kita. Tapi kalau kita sudah posisi manajer, oh iya, anak ini sudah susah payah berangkat sekolah, kenapa nggak saya hargai? Oh, nggak bawa buku nggak apa-apa, bisa berbarengan dengan kawannya, ya, nggak bawa buku nggak masalah, kan bisa belajar dengan kawannya. Maka yang nomor 1 ini saya pelan-pelan merubahnya. Memang berat, tapi insya Allah bisa. Pelan-pelan kita rubah, bisa. Tidak selalu menjadi nomor 1 penghukum terus. Saya pelan-pelan akan mencoba cara yang kedua, yang ketiga, kalau bisa ini sampai yang kelima. Ini ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan, menjadi manajer. Kalau Bu Hermin masih nomor 1, sama Bu, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Sama, saya juga masih nomor 1, sering menghukum anak nggak bawa buku atau nggak ngerjain tugas. Duduk di luar dulu 5 menit, nanti saya panggil lagi. Nah, sekarang saya rubah, nggak apa-apa, nggak bawa buku nggak masalah. Kamu sudah bersusah payah datang ke sekolah, Bapak hargai. Nah, kamu sekarang tinggal duduk bersama kawanmu berbarengan bukunya. Nah, inilah yang harus kita terapkan, mulai budaya-budaya positif seperti ini kita harus terapkan, ya. Kalau di CGP tidak mentolerir hadiah dan lain sebagainya, enggak mentolerir. Tapi kalau itu bisa mendorong motivasi eksternal tidak apa-apa. Tapi sebagai CGP sudah tidak boleh menghukum tadi, kemudian memberi hadiah atau memberi hukuman, tidak boleh. Atau yang kita, makanya saya di sini saya memberikan motivasi dari dalam, berusaha dari dalam dulu, berusaha memberikan motivasi dari dalam, tuh ya. Oke, nggak apa-apa Bu Hermin, sama kita posisi nomor 1 masih penghukum. Pak Riz. Maaf Pak Mahfud, bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud tadi dengan jawaban yang diberikan Bu Hermin. Mengapa ada tahapan, menurut saya, mengapa ada tahapan segitiga restitusi tadi? Ini sudah menjadi tujuan dasar pokok sebagai seorang guru. Kalau tadi Bu Hermin mengatakan, bertanya kepada Pak Mahfud, mengapa saya menghukum anak itu, karena melakukan hal yang sama terus, istilahnya kemarin mungkin dia tidak membawa buku, hari ini tidak mau. Ujung-ujungnya Bu Hermin akhirnya menghukum anak itu. Nah, bagaimana? Justru harus, mengapa ada tahapan segitiga restitusi di sini? Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menyadarkan anak itu bahwa oh ternyata saya melakukan kesalahan itu bukan karena dia sadar, bukan karena hukuman Bu Hermin, tetapi sebagai seorang guru memotivasi anak tersebut, dia sadar dengan sendirinya, oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini, saya harus konsekuensi saya harus mendapatkan hukuman. Justru dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses itu bukan karena hukuman, tetapi sadar dari dirinya sendiri, tumbuh dari dirinya. Jadi bukan berarti terus tidak kita tinggalkan karena itu kesalahannya ringan, kita nggak usah pakai segitiga, kita sarankan tidak seperti itu. Justru disinilah tantangan sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menjalankan segitiga restitusi tadi, bisa sungguh-sungguh menyadarkan anak, oh saya hari ini sudah berbuat salah, hari besok saya berbuat salah yang sama lagi. Bagaimana seorang guru bisa menyadarkan anak itu bahwa apa yang saya lakukan salah, sehingga dia sadar dengan sendirinya, bukan karena hukuman Bu Hermin, tetapi karena kesadaran, karena pendekatan melalui tahapan segitiga restitusi tadi. Mungkin Bu Hermin, nah kamu anak pandai, kamu anak pintar, kenapa kamu masih melakukan hal yang sama lagi? Sehingga anak itu sadar, oh iya kemarin aku ingat nasihat Bu Hermin, kalau aku melakukan ini saya tidak benar, berarti saya harus merubah diri saya sendiri, bukan karena hukuman atau karena paksaan, tetapi sadar, tumbuh dari dirinya sendiri. Itulah segitiga restitusi. Mungkin yang saya maksud seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riz. Tepuk tangan untuk Pak Riz yang meriah. Bagus. Pak Riz sudah sudah menangkap penjelasan yang saya berikan. Luar biasa Pak Riz ya. Memang dari seorang guru itu, kalau kita ingin menerapkan segitiga restitusi ini, maka kita bisa memakai 3 tahapan ini. Yang pertama, puji dulu anak. Kamu anak cerdas, kamu anak pintar, kamu anak yang sopan, tanggung jawab. Berikan dia, stabilkan dulu rasa sesuatu yang dia tidak takut dengan kita. Ya, puji dulu dia. Ya, puji dulu dia.
ambil dulu hatinya, baru kita masuk memberikan motivasi dorongan dari dalam tadi. Benar kata Pak Aris, Pak Aris, luar biasa ya. Sebenarnya guru-guru kita ini sudah melakukan semuanya, tapi belum tahu namanya, ya kan? Ya kan? Sudah melakukan semuanya, tapi belum tahu namanya. Oh, ternyata yang kita lakukan tersebut adalah segitiga restitusi. Kalau di segitiga restitusi ini ada tahap-tahapannya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum anak diserahkan ke BK. Maka kalau hal-hal kecil kita dulu berikan dorongan motivasi dari dalamnya. Sebelum anak kita serahkan ke BK, kalau kita lagi ngajar di kelas, misalkan anak nggak bawa buku atau anak tertinggal sesuatu yang di rumah, maka kita sebagai guru harus mengambil apa? Jalan posisi kontrol kita, jangan langsung sebagai penghukum, tanyakan dulu. Menggunakan segitiga restitusi. Oke? Dari sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, cukup ya? Oh, Pak Tumansi silakan, monggo. Boleh pertanyaan, boleh jawab, menanggapi, atau boleh merefleksikan kegiatan kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bukan bertanya dan juga bukan menanggapi lah. Pengalaman saja. Jadi kalau ada anak yang ketinggalan bukunya itu karena alasannya ketinggalan, tak suruh pulang gitu. Itu aja konsekuensinya. Jadi bukan hukuman. Ketinggalan. Kalau seandainya ada solusi bergabung dengan yang lain, dia akan menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini akan bisa terulang kembali. Tapi kalau anak yang bukunya ketinggalan, kalian silahkan ambil bukunya dan ke sekolah. Mereka akan kembali, mereka tidak akan mengulangi lagi pengalaman gitu. Tapi kalau kamu gabung dengan yang lain, besok lagi orang pokok gabung meneh, tambah kencang. Jadi kalau pulang ambil karena alasannya ketinggalan kan gitu ya. Alasannya ketinggalan. Makanya sekarang silakan diambil kemudian untuk belajar. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Tumanci. Ya, itu konsekuensi keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak Tumanci, nggak masalah, dilaksanakan. Ya, misalkan anak nggak bawa buku, pulang. Kalau rumahnya dekat nggak masalah Pak. Tapi kalau rumahnya jauh bermasalah. Nah, kalau rumahnya jauh bermasalah tadi, maka kita sebagai seorang guru harus memilih jalan tengah. Apa? Peran kita sebagai seorang guru, nilai kita sebagai seorang guru apa di situ? Kita ambil jalan tengah, kebajikan kita terapkan. Jangan sampai kebajikan kita tidak, kebijaksanaan kita tidak dilaksanakan. Ya, kalau anaknya membuat keyakinan kelas, kalau anaknya rumahnya dekat nggak masalah, diambil, tidak kita tunggu. Tapi masalahnya kalau rumahnya jauh, ini akan menjadi masalah yang sangat serius Pak. Ketika anak keluar nanti, kemudian di jalan ada apa-apa, dan itu jam kita, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Maka kita ambil jalan tengah, kebijaksanaan kita. Nggak apa-apa hari ini nggak bawa, tapi tetap kita ingatkan, memang memberikan dorongan intrinsik dari dalam itu butuh waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh pendekatan, kita butuh ambil hatinya, ya. Tidak bisa membalikkan seperti telapak tangan, ya. Maka kalau saya jadi Pak Tumanci, sekali-kali nggak apa-apa itu Pak. Tapi kalau sudah melihat ini kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan, kemudian posisi kontrol kita Pak Tumanci. Kalau Pak Tumanci itu sama sebagai penghukum, suruh pulang, dihukum pulang. Tapi nanti setelah kita belajar segitiga, kemudian 5 posisi kontrol, nilai motivasi, kemudian tadi kebutuhan dasar hidup manusia tadi, maka kita rubah Pak Tumanci. Jangan kita suruh pulang, kasihan. Ya, anak itu sudah dari rumah niatnya belajar ke sekolah, kok kita suruh pulang? Kalau di jalan ada apa-apa, tanggung jawab besar sekali kita sebagai seorang guru. Maka ambil jalan tengah, nilai kebijaksanaan dan kebajikan kita ambil. Ingat, anak ini adalah anak, bukan barang mati, barang hidup. Yang namanya barang hidup harus kita rawat
kita pelihara, dan itu adalah amanah dari Sang Pencipta. Apapun kondisi siswa kita, ingat, tugas kita hanya memberikan pelajaran, mendorong motivasinya, menumbuhkan ya kesadaran budaya positif tadi tersebut. Ya, Pak Tumaji. Oke, nggak apa-apa. Kita sharing saja. Saya juga kalau sebagai Pak Tumaji kalau itu ya seperti itu. Tapi sekarang ini saya akan coba pelan-pelan tidak menjadi posisi yang pertama, penghukum. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Bu, slide selanjutnya. Nih, tadi yang sudah kita diskusikan, terus menstabilkan identitas. Lanjut lagi. Masih menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah tadi yang sudah saya jelaskan. Lanjut lagi. Menanyakan keyakinan tadi, ya, keyakinan tadi kita tanyakan. Kemudian yang terakhir, sama. Nih, kalau kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini tadi. Disiplin positif, kita di sini semua positif disiplinnya ya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi ya. Kemudian keyakinan kelas sudah dibuat dan ditempel di kelas masing-masing. Saya lihat sudah melihat di kelas ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi sudah kita pelajari, ada 5. Kemudian posisi kontrol restitusi kita ada 5 juga. Harapan kita yang kelima sebagai manajer. Yang keenam segitiga restitusi yang sudah mendapatkan tanggapan yang menarik dari Pak Rizkianto dan Pak Tumaji tadi. Nah, mungkin ini Pak Bu ya, lanjut. Nah, kayaknya sudah cukup. Ada pertanyaan kembali, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu pada sore hari ini. Karena luar biasa, masih setia, semangat, dan rasa keingintahuannya, rasa haus akan ilmu pengetahuan sangat luar biasa tingginya. Saya sebagai CGP di SD 02 Yapindo tidak banyak yang dapat saya ucapkan, hanya permohonan maaf atas selama 1 jam lebih ini saya memberikan materi ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini adalah ungkapan terbesar saya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sudi hadir, meluangkan waktunya dan hadir di sini. Ini tidak bisa saya balas, hanya Allah yang mampu membalasnya kalau saya tidak bisa ya. Terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahmud yang telah memberikan aksi nyata yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita yang tadinya kita tidak tahu ya apa segitiga restitusi ya dan sebagainya, ternyata bisa membuka pikiran kita. Meskipun kita jadi guru sudah berpuluh-puluh tahun, ternyata ada ilmu baru yang dapat bermanfaat. Semoga Pak Mahmud ilmu ini dapat kita terapkan dan dapat merubah sikap kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Saya kira hanya itu. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Mahmud yang telah memberikan aksi nyatanya. Mudah-mudahan semua yang dibagikan kita dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.